Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Swasta Ulumul Quran Barito Kuala. Dan saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Dengan nomor peserta 996158001780 dan dengan nomor induk mahasiswa 240401132181. Hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu ujian akhir dalam PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Pembelajaran kali ini akan saya laksanakan di kelas 11 dengan materi pernikahan. Mohon kiranya Bapak atau Ibu dosen tim penilai agar memberi masukan kepada saya agar pembelajaran saya nantinya menjadi lebih baik lagi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini kita dapat kembali bertemu. Salawat serta salam tak lupa pula selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Ya. Kalian harus semangat dalam menuntut ilmu karena ini adalah kewajiban bagi kita semua, ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasanya kita berdoa dengan menggunakan membaca sholawat busyra. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Apakah lengkap semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rizka Nafisa. Sebelum kita kembali masuk ke pembelajaran, sebelumnya Bapak ingin membagi kelompok dulu, ya. Dengan cara kalian berhitung. Nah, berhitung sampai 4. Setelah 4 nanti balik lagi ke 1. Oke, paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan mulai dari laki-laki dulu. 2, 3, 4, 1, 2. Oke, sekarang yang kelompok 1 silahkan berkumpul di sebelah sini. Buat kelompok masing-masing. Kelompok 1, kemudian 2, 3, 4. Ya, silakan berdiri. Selanjutnya di slide ini, ya Bapak ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi. Dua orang yang saling mencintai atau menyayangi
memiliki berbagai opsi untuk merealisasikan perasaannya. Nah, dari sini kira-kira sebutkan contohnya. Kira-kira seperti apa seseorang atau dua orang yang saling mencintai atau menyayangi. Tentunya ini lawan dua orang yang beda jenis ya. Ya, beda jenis. Kemudian juga bukan saudara kandung ya, ataupun mahramnya. Nah, apa kira-kira? Bagaimana untuk merealisasikan perasaannya tersebut? Ya, silakan Air. Dengan cara apa? Beri coklat. Memberi coklat. Oke, memberi coklat kata Air. Iya, Halimah silakan. Memberi bunga. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Rahma. Memberi harapan. Waduh. Oke, ada yang lain? Ada jawaban yang lain lagi? Selain ya, silakan. Ajak liburan. Selain ajak liburan lagi? Apa? Ya, pernikahan. Oke, ya. Tadi pertanyaannya dua orang yang saling mencintai atau menyayangi memiliki berbagai opsi untuk merealisasikan perasaannya. Ya, pertanyaan itu ya. Jadi tadi ada yang menjawab memberi coklat, kemudian memberi kado, ya dan sebagainya. Semua itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Tetapi dari semua jawaban tadi ada jawaban yang paling benar. Nah, yang paling betul. Kira-kira apa? Pernikahan. Oke, ya, dua orang yang saling menyayangi atau mencintai. Bagaimana dia untuk merealisasikan perasaannya tersebut agar menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, yaitu dengan cara pernikahan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dina tadi yang menjawabnya. Yes. Kemudian kalian perhatikan video ini. Para hadirin, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kalau saya kita. Lampunya mati, tolong, ini ada yang menangkapku. Aduh, apaan sih kalian? Ini acara pernikahanku loh, jangan bikin masalah. Kenapa makan daging lain yang halal dan baik buatku? Ya udah, kenapa nggak cari wanita muslimah yang jelas halal dan baik buat kamu? Kena deh. Tapi benar juga sih, daripada nanti banyak masalah setelah nikah, belum lagi masa depan anak yang dipertaruhkan untuk ikut keyakinan siapa. Jadi, apa keputusanmu? Oke deh, batal. Loh, mau kemana? Cari daging sapi atau unta yang nggak bikin gatal-gatal. Nah, itu dong, cakep. Nah, ini Bapak minta pendapat kalian atau apa hal yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Siapa yang mau mulai duluan? Ya, silakan. Kelompok C, silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pendapat, yaitu pendapat kami dari video tersebut adalah video yang sangat mengedukasi atau memberi pengetahuan kepada kita bahwa pernikahan beda agama adalah hal yang tidak diperbolehkan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, siapa lagi? Silakan. Ya, kelompok B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kami dari kelompok 2 adalah dari video tersebut, menikah beda agama itu banyak pertimbangannya, bukan hanya soal cinta. Jika sampai menikah, menurut ulama pernikahan itu tidak sah dan dianggap berzina. Alangkah baiknya laki-laki muslim menikah dengan wanita muslimah sesuai dengan syarat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Pokoknya sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Ya, yang mana pada inti pernikahan beda agama ini adalah sesuatu yang menjadi permasalahan di negara kita ya. Bahkan juga menjadi permasalahan di negara-negara lain. Nah, tetapi di negara kita, alhamdulillah sesuai peraturan perundang-undangan pun di negara kita tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Ya, sebelum
Bapak jelaskan lebih lanjut tentang pernikahan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah menganalisis pengertian pernikahan. Ya, baik itu secara bahasa maupun nanti secara istilah. Selanjutnya yang kedua itu adalah memahami hukum pernikahan. Nah, memahami hukum pernikahan itu nanti apa-apa saja hukum-hukum dalam pernikahan. Nah, nanti ada berapa macam hukum pernikahan itu. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis rukun dan syarat pernikahan di dalam Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah mengklasifikasikan macam-macam pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Ya, pengertian pernikahan secara bahasa itu ada mengumpulkan, kemudian menggabungkan, menjodohkan, ataupun bersenggama. Dari pengertian ini, kenapa secara bahasa pengertian pernikahan itu kira-kira mengumpulkan atau menggabungkan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kira-kira? Ya, silakan Halimah. Menggabungkan keluarga, Ya. calon istri dan calon. Ya, tepuk tangan untuk Halimah. Ya, betul sekali. Dan dia secara istilah, pengertian pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga yang berdasarkan dengan tuntunan agama. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum pernikahan. Apa-apa saja hukum pernikahan? Ya, yang pertama, sunnah. Kenapa dikatakan hukum pernikahan itu sunnah? Sunnah di sini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama, hukum asal pernikahan itu adalah sunnah. Nah, jadi hukum asal menikah itu adalah sunnah. Kemudian ada lagi yang namanya wajib. Kira-kira ada yang tahu kenapa pernikahan itu bisa menjadi wajib? Ya, Rahma, silahkan Rahma. Yaitu bagi orang yang secara jasmaninya serta rohaninya tidak layak untuk menikah. Apabila ia tidak menikah, ia khawatir jatuh pada perbuatan zina. Oke, tepuk tangan untuk Rahma. Tadi jawabannya adalah iya, pernikahan itu bisa menjadi wajib apabila seseorang tadi dikatakan mampu secara lahiriah ataupun secara batiniah untuk menikah. Dan apabila ia tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam yang namanya perzinahan. Nah, maka seseorang yang seperti itu, maka pernikahannya dikatakan wajib. Nah, ini silahkan kalian per kelompok itu menuliskan atau menceritakan pengalaman kalian terkait dengan materi pernikahan, baik itu yang terjadi secara realita di lingkungan sekitar kalian atau berdasarkan film mungkin yang pernah kalian tonton yang ada kaitannya dengan pernikahan yang sudah kita bahas tadi ataupun di media sosial. Nah, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan hasil dari diskusi kami tadi. Ya. Kami akan menceritakan tentang suatu film yang pernah kami tonton. Judulnya sebutkan apa? Boleh, silakan disebutkan. Judulnya Racun Santet. Yaitu tentang 2 orang yang sudah lama menjalin hubungan, tetapi tidak berakhir bersama dikarenakan pihak wanita yang telah dilamar terlebih dahulu oleh laki-laki lain, sehingga menimbulkan dendam dari mantan pihak wanita tersebut. Sehingga ia ingin membalas dendam dengan mengirimkan guna-guna pada si wanita itu, yang mana itu menyebabkan hancurnya rumah tangga si wanita dengan suaminya. Dari cerita tersebut, hikmah yang dapat kita ambil adalah selesaikan dulu masa lalumu sebelum memulai dengan orang baru. Dan jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan orang yang kita cintai. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan hasil diskusi kami tadi. Dari cerita yang pernah kami baca,
ada seorang wanita yang hamil di luar nikah akibat pergaulannya yang bebas. Dan laki-laki yang menghamili tadi tidak mengakui perbuatannya. Jadi laki-laki yang menghamili tadi tidak mengakui perbuatannya itu ke keluarga agar tidak merusak nama baik keluarganya. Dan membayar laki-laki lain untuk menikahi perempuan tersebut dengan imbalan uang dan fasilitas lainnya yang dimana dalam syariat agama pernikahan tadi merupakan pernikahan yang dilarang. Karena itu termasuk dari pernikahan syigar yang mana pernikahan tadi didasarkan kepada janji atau kesepakatan penukaran dan jaminan masing-masing. Hikmah yang dapat diambil dari kisah di atas adalah agar kita lebih menjaga pergaulan untuk menghindari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Itu saja yang dapat kami ambil dari cerita yang pernah kami baca. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang disunahkan di dalam agama kita dan bahkan juga menjadi salah satu sunnah Nabi. Nah, maka dari itu jika ingin menikah maka persiapkanlah secara baik dan matang, baik itu dari calon suami ataupun dari calon perempuan tadi ya, calon istrinya. Ya. Teman untuk bagaimana hari ini pembelajarannya menyenangkan? Ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Belajar bukan hanya di sekolah, tapi juga bisa dimanapun dan kapanpun. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.